Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Buyu', pembahasan fikih muamalah, dan terakhir kita nyampe hadis 724 ya. Dan sekarang kita membaca hadis 725 dan ini hadis terakhir di bab riba. Ya, bab riba ini. Bab riba kalau nggak salah. Nah, silakan dibaca. Allahumma shalli wa sallim. Itu dari jual beli apa nih Ustaz? Dari jual beli. Kali itu dain, hutang. Dari jual beli utang. Bilkali dengan utang lain. Yakni itu maksudnya ada yang beda ya, utang dengan utang. Utang dengan utang. Hadis riwayat Ishaq wal Bazzar dan Bazzar isnadul dhaif dengan sanad yang dhaif. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Hadis ke-725. Wa an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha, beliau melarang, an bai'il kali'i, dari menjual hutang. Al-kali nanti di terakhir itu diartikan yakni ad-dain. Dain itu artinya utang. Jadi al-bai'il kali, yakni bai'il kali itu artinya utang. Ya. An bai'il kali, dari menjual hutang, bil kali'i, dengan hutang. Ya. Yakni maksudnya adalah ad-daina bid-dain, yaitu hutang dengan hutang. Rawahu Ishaq, hadis riwayat Ishaq, ya. Ibn Rahuyah atau Ibn Rahawai. Wal Bazzar bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Maka hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala di bagian terakhir dari pembahasan bab riba. Ya. Dan salah satu riba, ya, yang ini terjadi, dan para ulama menyebutkan ini termasuk kategori riba yang riba jahiliyah. Yaitu apa? Yaitu orang yang berhutang ketika jatuh tempo dan tidak dapat membayar, maka si pemberi hutang memberikan tambahan tempo tapi dengan tambahan biaya. Ya. Jadi misalkan ada orang hutang, ini masyhur dan sampai sekarang juga terjadi. Jadi hutang, riba dalam hutang piutang itu ada dua model. Model yang pertama, dari awal memang sudah disepakati. Kamu hutang 10.000, nanti kembalikan 15.000. Ini sudah disepakati, ini jelas ini riba jahiliyah. Jelas. Nah, ada juga riba hutang yang lain. Dia menyampaikan kamu hutang 10.000, bayaran 10.000, tapi temponya 1 bulan. Temponya 1 bulan. Nah, sebagian orang jahiliyah dulu, ketika terjadi hutang semacam ini, kemudian sudah jatuh tempo, pemberi hutang kemudian nagih, mana hutangmu? Maka orang yang hutang tidak punya uang. Maka akhirnya dia mencoba untuk berakad. Ya. Mencoba untuk berapa? Apa akadnya? Yaitu dia membeli hutangnya sendiri. Ini bahasanya saja ya, tapi sederhananya nanti ya seperti yang saya gambarkan. Jadi bahasanya dulu ya, saya beli hutang saya sendiri dengan harga yang lebih mahal, dengan tempo yang lebih panjang. Jadi misalkan ini ini cara ribetnya ya, atau skema ribetnya. Saya Ziko misalkan hutang ke saya. Misalkan Ziko hutang ke saya 10.000. Ya. Kemudian kita sepakati, ya sudah, bayaran 10.000
nanti kamu bayar bulan depan 10.000, beres. Masuk bulan depan saya datang ke Ziko. Ziko, mana hutangmu 10.000? Maka Ziko menyampaikan saya belum punya uang. Terus saya mengatakan, oh saya nggak peduli, harus kamu bayar sekarang. Maka Ziko mengatakan, ya sudah, kalau begitu hutang saya beli, tapi ngutang pisan. Paham nggak? Hutang saya beli. Saya beli berapa? Saya beli seharga 15.000, tapi ngutang pisan, bayarnya bulan depannya lagi. Ini jadi dia beli utangnya sendiri, tapi juga ngutang. Tapi ada dampak. Dia dapat tambahan apa? Tempo. Dia dapat tambahan. Itu skema ribetnya. Tapi gampangannya kalau transaksi hari ini gampang. Orang jatuh tempo gak iso bayar, terus kok kedendo. Nah, wis. Jadi ya sudah, kalau gitu kamu harus bayar penalti. Ya, bayar apa? Penalti. Ini banyak terjadi di utang-utangan. Banyak terjadi apa? Di utang-utangan. Mau utang peda, mau utang motor, mau utang omah, ya. Kan ada batas temponya gitu kan. Kemudian kok gak iso bayar, nah tambah mundak. Akhirnya sebenarnya disepakati di awal, gak iki apa utangmu berapa? 10 juta. Ya wis bareng 10 juta. Kayak nggak riba. Tapi ketahuan ketika orang itu nggak bayar. Ternyata, oh ya sudah kalau gitu bahasanya kamu bayar penalti. Karena nggak bisa bayar tepat waktu. Ini riba. Dan ini masuk yang dibahasakan oleh Nabi, bai'ul kali bil kali. Ya, menjual hutang, ya, dan membelinya dengan hutang juga. Tapi pasti ada keuntungan di situ. Ya, ada keuntungan di situ. Ya. Sebenarnya ada gambar yang lain. Ini salah satu. Jadi menjual hutang dengan hutang ada beberapa hal ya. Yang paling jelas seperti itu tadi. Jadi orang hutang jatuh tempo, nggak bisa bayar, terus dia ngomong, saya beli hutang saya dengan harga lebih mahal, hutang saya 10.000, tak beli hutang itu 15.000, tapi saya bayarnya 15.000-nya itu bulan depan. Nah, bulan depannya lagi. Nah, ini jelas. Ini contoh yang pertama. Dan ini disampaikan di sini dinukil penulis kitab Ibanatul Ahkam dari kitab Nihayah. Ya. Ibnul Athir. Beliau mengatakan an yashtari ar-rajulu syai'an ila ajal fa idza halal ajal lam yajid ma yaqdi bihi fayaqul bi'nihi ila ajalin akhar bi ziyadati syai'in fayabi'uhu wa la yajri bainahuma taqabud. Jadi dia membeli ya kemudian diberikan tambahan tempo tapi apa? Dengan bayaran yang lebih mahal. Gambaran yang lain ya. Contoh yang kedua, ya masuk jual beli utang dengan utang. Misalkan, ya kasus yang tadi, ya Ziko hutang ke saya 10.000, tempo 1 bulan. 1 bulan berlalu, saya datang ke Ziko mana utang 10.000. Ziko sambatan, ngapunten sat dereng enten duwe. Tapi saya nggak bisa menerima. Kudu kok bayar saiki. Sekarang harus bayar. Ya. Sekarang sebenarnya, wah saya nggak bisa nerima terus. Ya saya nggak bisa bayar, nggak ada gitu loh. Kemudian kita bersepakat, ya saya punya pulpen, ya. Saya jual ke kamu pulpen ini, ya. Saya jual ke kamu, ya, pulpen ini. Harganya, ya, saya jual pulpen kamu pulpen ini ke kamu. Harganya ya adalah misalkan 15.000. Ya, harganya adalah 15.000. Ya. Tapi kamu bayari utang. Temponya bulan depan. Jadi karena Ziko tidak bisa membayar, saya dan kita berdua bersepakat, nggak apa-apa kamu tambah tempo, tapi kamu harus tambah utang. Aha. Meskipun di sini ada pulpen, tapi pulpen ini aslinya gawe pengelabuan saja. Kenapa? Karena saya nggak mau di waktu yang tepat uang saya nggak balik, saya nggak mau. Kalau uang saya nggak balik, saya harus dapat untung. Maka saya coba mengelabui, ya. Kemudian saya katakan Ziko, ya sudah, kalau begitu beli pulpen saya 15.000, ya. Tapi bayaran nanti bulan depan.
Jadi bulan depan Ziko akan bayar 25.000. Hutangnya sing 10.000 yang harusnya jatuh tempo, saya tambahi temponya, tapi Ziko harus beli pulpen saya 15.000. Dengan hutang. Maka Ziko temponya bertambah, tapi hutangnya juga tambah. Ini ngakali. Kalau yang tadi kelihatan sekali kan, jadi kepingin untung, tapi ini ngakali. Ya. Ini juga sama. Ya, ini salah satu bentuk kedua. Ya. Ya, jadi ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Nah, maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya dilarang menjual hutang dengan hutang. Dengan bahasa yang lain, kalau hutang jatuh tempo, tidak boleh mengambil keuntungan dengan menambah tempo hutang. Bahasa yang mudah ya. Ketika orang itu jatuh tempo, tidak boleh mengambil keuntungan ya dengan tambahan jatah tempo. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, maka kalau misalkan itu misalkan itu utang piutang, dalam artian utang uang, karena itu akad sosial ya akad sosial. Kalau misalkan itu utang uang, ya nanti hendaknya seorang itu diberikan udzur. Kalau memang benar-benar nggak mampu diberikan udzur. Tapi kalau memang nggak iso, wis gak ketemu lah. Sing situ kudu bayar saiki, sing situ aku gak duwe gitu. Maka nanti bisa diangkat ke hakim. Hakim memberi keputusan. Ya, nanti berhak kalau misalkan memang nggak bisa bayar utang, hakim berhak menyita beberapa aset untuk dijual kemudian dibayarkan. Nah, gitu. Kalau misalkan hutangnya hutang akibat dari transaksi, ini kan utang akibat akibat utang uang biasa. Kalau misalkan hutangnya akibat transaksi, misalkan apa? Ya, misalkan dia misalkan pre-order lah. Ya. Wes aku ngedol HP iPhone 16 misalkan. Harganya misalkan 10 juta. Ya. Insyaallah bulan depan ono HP ini. Baru ngekekno nang aku. Ya sudah. Saat saya titip ini 10 juta, saya beli iPhone itu. 10 juta sudah saya pegang. Bulan depan saya belum bisa menghadirkan iPhone-nya. Ditagih sama Barul, mana iPhone-nya? Ya nggak bisa ya. Akhirnya ya kudu saiki iPhone-nya. Ya saya tambahan tempo. Ya nggak bisa, harus sekarang. Ya maka ini bisa ada pilihannya. Apa pilihannya? Kita batalkan transaksi kita. Duit baru lah balik no. Ya, duit baru nggak balik. Ya kalau misalkan nggak bisa, baru nggak mau, aku mau duitku balik. Harus dapat iPhone dan seterusnya, bisa dilaporkan ke hakim. Ya, makin nanti hakim yang memeriksa gimana. Ini kira-kira bisa nggak iPhone-nya hadir ini berapa, boleh diperiksa lah. Kalau misalkan memungkinkan, nanti di lobby baru gimana, kamu bisa nerima nggak nambah tempo dan seterusnya. Ya sudah. Kalau misalkan iya ya sudah. Tapi kalau misalkan nggak bisa menghadirkan, ya baru dipersilakan untuk ngambil uangnya kembali gimana. Ya, namanya memang nggak bisa. Ya timbang duit nggak balik pisan gitu ya. Ta'ala kulli hal, maka itu adalah jual beli hutang dengan hutang. Ya, jual beli hutang dengan hutang. Kemudian selesai pembahasan masalah riba. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang baru, babur rukhsati fil araya wa bai'il usuli wa thimar. Nah, bab ini membahas beberapa jual beli ribawi. Jual beli ribawi. Ya, bukan jual beli ribawi ya. Jual beli ribawinya di aroyanya saja, tapi bai'ul usul wa thimar tidak terlalu ribawi. Jadi, untuk yang aroya itu jual beli ribawi tapi yang dikecualikan. Jadi ada satu masalah nanti dikecualikan dari jual beli riba. Kemudian wa bai'ul usul wa thimar, dan menjual usul itu maksudnya pohon, wa thimar dan buah-buahan. Ya. Jadi bab ini membahas tentang yang pertama jual beli aroya, nanti tak jelaskan. Yang kedua jual beli pohon dan buah. Jual beli pohon dan buah. Taib. Aroya ya, jual beli aroya. Namanya jual beli apa? Aroya. Ya. Aroya itu jamak dari ariyah. Taib, silakan dibaca dulu.
rahimahullah taala bab rukhsati, bab tentang keringanan fil araya dalam araya wa bayil usuli wa thimari dan di pohon dan buah. An Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberi keringanan fil araya, ini jual beli araya gitu aja. Jual beli araya. Antuma'a, untuk menjual. Bi kharsiha, dengan perkiraan. Dengan takarannya. Dengan takarannya, kailan, sesuai takaran. Iya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, wal Muslim dan mirip Muslim. Atau bi kharsiha dengan perkiraannya gitu aja ya. Dengan perkiraannya. Kailan sesuai takaran. Sesuai takaran. Iya. Bi kharsiha dengan perkiraannya, kailan sesuai takaran. Muttafaqun alaih, wal Muslim dan mirip Muslim. Rakhasa, diberi keringanan fil ariyati, dalam pinjam minjam. Ya khudwa, untuk mengambilnya ahlul baiti, yang memilikinya. Bi kharsiha dengan perkiraan tamran, kurma. Ya kulunaha, mereka memakannya rutaban, dalam bentuk rutub. Iya, dalam bentuk rutub. Iya. Dibaca sekalian hadis kedua, hadis 727. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberikan bayil araya, dalam jual beli araya, bi kharsiha dengan perkiraan minat tamri, dari kurma, fima duna khamsati aswaq, fima duna ausuk, itu ausuk ya. Selama kurang dari 5 wasak, atau fi khamsati ausuk, atau dalam 5 wasak. Sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala, babur rukhsati, bab keringanan fil araya, dalam jual beli araya. Ya, dalam jual beli araya. Wa bai'il usuli wa thimar, dan jual beli usul, pohon, wa thimar, dan buah-buahan. Jadi bab ini beliau ingin membahas dua masalah atau dua macam jual beli. Yang pertama namanya jual beli araya, yang kedua jual beli pohon dan buah. Maka kita bahas satu-satu dulu, yaitu apa? Jual beli araya. Jual beli araya di hadis ini beliau sebutkan di hadis nomor 1 dan nomor 2 di bab ini, atau hadis 726 dan 727. Baik. Ya. Nah, saya gambarkan dulu jual beli araya. Ada yang masih ingat jual beli muzabanah ya? Jual beli muzabanah itu apa sih? Orang punya kurma, wis diunduh, wis dipe, ya sudah kering. Terus ada orang masih punya kurma yang ada di pohon. Terus orang yang sudah ngunduh kurmanya itu pengen ijol dengan kurma yang ada di pohon. Ini namanya muzabanah. Jual beli muzabanah ini hukum asalnya terlarang. Nah, araya itu adalah jual beli muzabanah. Araya itu jual beli muzabanah. Cuma dia diperbolehkan dengan beberapa syarat. Ya. Dia diperbolehkan dengan beberapa syarat. Ya. Nanti kita akan bahas. Ya. Baik. Maka di sini kita baca hadis nomor 726. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa an Zaidin ibni Thabit, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberikan keringanan fil araya, dalam jual beli araya. Dalam jual beli apa? Araya. Di jual beli yang sudah saya gambarkan. Jadi orang punya kurma yang sudah dipetik, dia ingin tukar kurma yang masih ada di pohon. Dan beliau mengatakan antuba'a bi kharsiha. Antuba'a dijual, ya. Jual beli araya itu bi kharsiha, sesuai dengan perkiraannya, kailan, dalam takaran. Dalam takaran. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, ya, rakhasa, memberikan keringanan fil ariyati, dalam jual beli araya. Ariyah ya, jual beli araya. Ya'khudhuha ahlul baiti, ya'khudhuha, mengambilnya,
ya, mengambil jual beli aroyah itu siapa? Ahlul baiti, orang-orang yang ada di rumah, bi khorsiha, sesuai takaran ariyahnya, tamron kalau jadi bentuk kurma. Kalau jadi bentuk kurma. Yakulunaha rutoban, mereka memakannya ya, yurutoban dalam bentuk kurma yang masih segar. Ya. Taib. Kemudian hadis berikutnya yang kedua 727. Qala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa, beliau memberikan keringanan fi bai'il aroya, dalam jual beli aroya, bi khorsiha, dengan perkiraannya, minat tamri, dari kurma kering, fima, di dalam apa yang duna khamsati ausukin, kurang dari 5 wasak, atau fi khamsati ausukin, ya, dalam 5 wasak, pas 5 wasak. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka kedua hadis ini membicarakan tentang masalah jual beli aroya. Tadi kita sampaikan jual beli aroya itu adalah jual beli kurma yang sudah kering, kemudian ditukar dengan kurma yang masih ada di pohon. Ya, sebelumnya apa hikmahnya kok jual beli aroya ini diperbolehkan, diberi keringanan oleh Nabi? Hikmahnya karena orang itu ketika panen kurma, orang zaman dulu makanan mereka di rumah juga kurma. Nah, kadang mereka bosen makan kurma yang sudah kering, sedangkan kurmanya sendiri sudah nggak ada yang ada di pohon karena sudah sudah dipanen semua. Tapi wong bosen, ya, dengan kurma yang kering. Dia pengen makan kurma yang ada di pohon. Cuma katin jaluk ya sungkan. Keboni kurma syarat-arat, jaluk kurma ni tonggone, kan gitu. Ya, jaluk sungkan. Akhirnya para sahabat terkadang tuker. Saya kok lagi pengen makan yang segar-segar ya, kurma sing cik kemermes gitu ya, sing ono banyune seger. Tapi gak ndek kurma sing cik nang wit aku. Ya, kurma ku wis tak duwe kabeh. Maka sebagian sahabat bawa 1 kantong, datang ke tukang orang yang punya kebun kurma yang belum dipanen ya. Tak jelono po, kurmamu titik aku kepingin mangan sing seger-seger. Akhirnya tukar. Nah, itu sebagian sahabat ada yang mempertanyakan hal itu kepada Nabi. Karena Nabi sebelumnya sudah melarang kalau ada kurma kering jangan jual dengan kurma dari pohon. Alasannya apa? Riba. Ya, dan kaidah kemarin kaidah, ketika tidak tahu kepastian sama, maka hukumnya seperti benar-benar berbeda, kan gitu. Ya, al-jahlu bitamathul kal ilmi bitafadul, kan gitu. Ya, maka kalau kita ini perkiraan tok gitu. Ya, perkiraan nggak tahu secara yakin, nggak ditimbang, ya nggak boleh, cuma dikira-kira saja. Apote misalkan timbangan nggak boleh. Ya. Dan maka ini jual beli aroya itu hikmahnya diperbolehkan. Ya. Tapi dengan 3 syarat. Ya. Jual beli aroya diperbolehkan dengan 3 syarat. Ya, jadi 2 hadis ini membahas tentang jual beli aroya. Jual beli aroya itu adalah jual beli muzabanah yang diperbolehkan dengan 3 syarat. Para fuqaha memberikan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ya, syarat yang pertama, jual beli aroya dilakukan, ya, jual beli aroya dilakukan dengan menyamakan, ya, takaran kurma basah yang ada di pohon kalau semisal nanti jadi kurma kering. Ya, jadi jual beli aroya diperbolehkan dengan syarat yang pertama dengan memperkirakan kurma basah yang di pohon, ya, nanti dapatnya berapa ketika jadi kering. Ya, maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya gini. Ya. Misalkan saya membawa kurma kering, beratnya 5 kilo. Beratnya berapa? 5 kilo. Terus ada kurma yang ada di pohon. Kurma di pohon ini, ya, misalkan taruhlah 1 pohon itu,
kurma yang masih basah, masih basah kan jelas bobotnya lebih antep kan. Kurma masih basah yang ada di pohon ini, itu orang ahli apa istilahnya itu? Naksir, naker, gitu ya. Kayak cakimat ini, paten ya. Ini naksir rego cocok. Nah, ini tukang buah ya, tukang buah naksir. Itu kira-kira diunduh, mentahan, diunduh masih basah gitu, dapatnya 5 kilo. Ini berarti kurma kering 5 kilo, kurma basah 5 kilo, nggak boleh. Kalau kurma kering 5 kilo, harus diperkirakan kurma basah itu kalau jadi kering harus 5 kilo. Maka kalau misalkan itu kurma basah, itu kalau kita unduh, basahnya 5 kilo. Tapi ini DP, paling oleh 3 kilo. Maka dia harus nambahi lagi. Sampai apa? Sampai diperkirakan kurma yang basah itu kalau dijemur nanti jadi sama 5 kilo dengan kurma yang kering. Maka nggak boleh 5 kilo kurma kering, 5 kilo kurma basah dituker, nggak boleh. Jadi harus yang di pohon itu diperkirakan dulu, nek garing kira-kira dadi pirang kilo. Nah itu kudu podo ambek sing nang nisor. Nah itu yang dibahasakan dalam hadis antuba'a bi khorsiha kailan. Ya. Atau di dalam riwayat lain bi khorsiha tamron ya, dengan memperkirakan kalau dia jadi tamron, kalau dia jadi kurma kering. Ya, jadi nggak boleh 5 kilo ini 5 kilo sana langsung tukar, nggak boleh. Jadi memperkirakan dulu. Siapa yang bisa naker harus yang ahli, gak oleh wong macam-macam misalkan. Wong biasanya kalau misalkan dia kerjanya pengembala, ngon sapi terus dikongkonsnya sampai takerno sih, nggak boleh. Harus orang yang memang sudah punya pengalaman dalam itu dan dikenal oleh masyarakat. Iku lho, rono ae nang cak iki, sing ngerti misalkan, harus itu. Jadi yang pertama syaratnya kurma yang masih basah itu nanti diperkirakan takarannya harus sama. Kalau dia misalkan kering harus sama dengan kurma yang kering. Ya, nggak boleh kurma kering langsung kurma basah dengan takaran sama, nggak boleh. Ya, soalnya nanti kalau kurma keringnya, kalau kurma basahnya di P, takarannya kurang nggak pot, beda mesin anisor. Ya, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, serah terima harus di tempat. Serah terima harus di tempat dan tidak boleh ada syarat penundaan. Ya, dan tidak boleh apa? Ada syarat penundaan. Jadi syarat barang ribawi berlaku juga di sini. Ya. Ya, syarat barang ribawi juga apa? Berlaku di sini. Maka nggak boleh. Tak ijoli. Wes kurmaku ini bawaan wes. Engko tak iki apa jenenge? Kurma sampean benai misalkan, nggak boleh. Serah terima barang harus apa? Di tempat. Maka ketika tukar langsung diunduh. Ya, itu yang kedua, syarat kedua. Syarat yang ketiga, transaksi aroya ini diperbolehkan dengan syarat yang ketiga, tidak boleh mencapai 5 wasak. Tidak boleh mencapai 5 wasak. Ya. 5 wasak itu kurang lebih 6,5 kintal. 5 wasak itu kurang lebih berapa? 6,5 kintal. Syarat yang ketiga ini ada di hadis yang kedua. Ya, fi maduna khamsati ausukin. Nah, maka kalau misalkan kita jual beli aroya, ya, tapi berapa? 10 wasak misalkan. Nggak boleh. Harus kurang dari 5 wasak itu tadi sekitar 6,5 kintal. Misalkan, ayo jual-jualan, ya. Piro kurmamu? 1 ton. Loh, 1 ton. 1 ton ya. Nggak boleh. Ya. Nah, pertanyaannya, Ustadz, gimana kalau pas 5 wasak? Gak kurang, gak luwih. Pas 5 wasak, 6,5 misalkan taruhlah 6,5 ya. Ya. Ya, 6,5 lebih sedikit ya. Cuma kita bulatkan 6,5 gampang nih. 6,5 kintal. Misalkan pas 6,5 kintal, boleh atau tidak? Ya, boleh atau tidak? Kalau dia pas juga tidak diperbolehkan. Jadi boleh aroya itu kalau kurang dari 5 wasak, kurang dari 6,5 kintal. Ini perkiraan ya, 6,5 kintal. Kurang dari ini. Kalau pas atau lebih nggak boleh. Loh Ustadz, tapi di sini ada au fi khamsati ausukin. Di hadisnya kan atau di 5 wasak. Berarti 5 wasak juga ada kemungkinan boleh.
maka kita katakan di sini ada ucapan au. Au itu menunjukkan ragu-ragu. Sing riwayatnya hadis ragu-ragu. Mbuh yo, Kanjeng Nabi ngomong 5 wasak pisan tak gak? Jadi ragu-ragu. Maka dalam kaidah semacam ini, apalagi ini sangkut pautnya dengan riba, dengan dosa besar, maka kita tidak boleh mengambil keraguan-raguan semacam ini. Ya. Maka kalau kaidahnya apa? Ya, kalau misalkan kita ragu, hukum asalnya adalah nilai terkecil. Nilai terkecil di sini adalah kurang dari 5 wasak. Maka sudah itu yang yakin. Ya. Ya, makanya dalam hadis disebutkan fatrahisyak wal yabni wal tabni ala mastaiqon. Ya. Wal yatrahisyak wal yabni ala mastaiqon. Hendaknya dia buang ragunya, dia bangun di atas keyakinannya. Maka di sini hadis ini au atau 5 wasak ini kan ragu. Kalau yang kurang dari 5 wasak gak ada raguan, tapi pas 5 wasak ini ragu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, nah ini soalnya ragu, wis gak usah. Mending kita hati-hati saja timbang masuk ke dalam riba. Ini kan kalau salah kan riba kan ini. Aroya kalau nggak sesuai syarat, jatuhnya apa? Riba. Karena dia jual beli muzabanah. Kurma tapi takerannya gak podo kan itu. Atau takerannya masih belum diketahui. Maka ini jual beli riba. Maka ini adalah 3 syarat kebolehan jual beli apa? Aroya. Sampai sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam.